Kali ini sama gue Ican, kita dalam sesi bedah produk. Kali ini kita bakal ngebedah salah satu produk dari Osprey. Ini keluaran tahun 2017. Memang carrier ini didesain yang katanya sih untuk cowok kalau di website resminya. Apalagi kalau bukan Stratos 50. Osprey 150. Seperti tadi udah dibilang, Osprey 150 ini didesain untuk cowok. Walaupun masih banyak juga cewek yang pakai carrier ini. Ternyata Osprey juga bikin atau mendesain carrier khusus ceweknya, yaitu Osprey Cirrus. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja bedah fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kita langsung aja bedah fitur-fitur yang ada di dalamnya, mulai dari back system. Osprey 150 ini sudah memakai sistem torso, di mana ketinggian atau kenyamanan punggung ini bisa diatur berdasarkan ketinggian tubuh. Nih, kalau misal gua sendiri pakai yang paling rendah gitu, karena emang nggak terlalu tinggi. Kalau lo yang tinggi itu bisa dimaksimalin tingginya, disesuaikan postur tubuh lo. Nanti si back system ini menyesuaikan bentuk punggung kita, dijamin bakal nyaman dan gak bikin pegel. Oke, tadi sistem torsonya. Selain itu, Stratos 50 ini menggunakan sistem air speed, dimana bahannya ini terbuat dari jaring-jaring. Ketika kita pakai, ini menyesuaikan bentuk tubuh dan bakal ada udara yang masuk lewat sini, dijamin gak akan bikin keringetan. Dijamin mulu kayak tukang obat. Oke, itu dia back systemnya. Selanjutnya kita masuk ke top lid. Bagian atasnya ini ada satu pocket yang besar. Ini biasa gue gunain buat barang-barang yang gampang dijangkau. Contoh headlamp atau ponco, fly seat, tali-talian itu bisa ditaruh di atas. Di atasnya ada satu pocket yang lumayan besar. Selanjutnya di dalamnya juga ini masih ada. Aduh. Oke. Nah, masih di top lid ini ada hidden pocket, asik, yang terbuat dari jaring. Ini bisa dipakai buat barang-barang berharga yang emang orang nggak akan nyangka ada barang berharga di sini gitu. Nah, ini bisa ditaruh di sini, atau mau naruh alat mandi itu bisa. Dan ada gantungan untuk kunci-kunci, biasanya ditaruh di sini. Oke, dari top lid kita lanjut ke strap bagian depannya ya. Ini bisa dilihat teman-teman atau dulur-dulur, ini tuh udah terbuat dari jaring, dijamin gak akan bikin keringetan ya. Jadi si keringetnya itu nyerap ke sini gitu. Emang gak terlalu tebal sih kayak Atmos itu dia gede banget. Oke, tapi ini gak akan kalah nyaman kok dari si Atmos tadi. Nah, ini ada chest strap. Chest strapnya bisa diatur sesuai bentuk tubuh, ini bisa sampai ngepres gini kalau ada yang badannya kecil banget. Oke, dari chest strap ada hip belt. Ini untuk ngepasin di pinggangnya gitu. Hip beltnya juga ini bisa diatur gampang banget, gak kayak carrier-carrier lain yang agak ribet. Ini tinggal ditarik dan ditarik. Oke, itu dia hip beltnya. Dari hip belt ada pocketnya juga di samping kanan dan kirinya. Ini buat menaruh barang-barang yang gampang diraih. Handphone muat di sini, handphone, headlamp, atau
permen-permen, coki-coki buat kalian para pendaki yang hobi ngemil gitu. Itu terus ini bisa diatur ketinggiannya sesuai bentuk tubuh yang pasti. Nah, yang spesial dari 150 ini dia punya strap yang jadi alasan gua ngebeli carrier ini. Dia ini punya strap untuk trekking pole yang on the go, bisa dibilang on the go. Jadi kalau trekking pole lagi gak dipakai bisa ditaruh di sini gitu. Tapi itu juga masih bingung sih antara di sini atau di belakangnya. Emang di sini nyaman, dia nggak akan mengganggu perjalanan. Kita lanjut ke bagian kanan dan kiri. Ini juga yang bikin Osprey 150 spesial. Dia punya pocket di kanan kirinya yang terbuat dari jaring. Ini tuh bisa buat naro tumbler atau botolmu dimasukkan ke dalam ini gitu. Biasanya kan kita susah kalau mau masukin botol tuh harus masukin ke sini dibuka dulu. Kalau 150 ini enggak, dia punya lubangnya sebelah sini gitu, kanan kiri sama gitu. Jadi memudahkan kalian untuk mengambil barang-barang. Nah, tadi kalau di kanan kirinya udah ada pocket jaring, di kanan kirinya juga bisa buat naro barang-barang yang bisa ditaruh di luar nih, kayak matras atau apa ya kayak matras atau meja lipat, kursi lipat, ini bisa ditaruh di samping sini. Selain itu ini juga bisa untuk ngencengin pocket yang ada di depan. Oke, kita lanjut ke depan. Nah, di depan ini ada salah satu wadah atau kantung yang lumayan besar. Ini bisa diatur tadi. Kalau mau dilonggarin barangnya gede gitu, misal mau naro outer tenda atau inner tenda di dalam sini, ini bisa. Ini bisa diatur tuh sampai selebar ini. Kalau di sini gua naro flysheet. Flysheet ini ya biar gampang diraihnya gitu. Ini bisa dikencengin jadi nggak akan jatuh, dijamin. Ini ngunci. Oke, kita langsung masuk ke bagian kantong dalamnya. Ini nih, mungkin orang-orang yang baru beli carrier Osprey kesusahan ketika ngebuka wadah utamanya. Ini bakal kesusahan karena dia sistemnya ngunci gitu langsung. Nah, ternyata caranya gampang banget, tinggal ditarik, set, auto ngebuka kan. Kalau nutupnya tinggal ditarik yang ini, set, kunci dah. Begitu. Oke, ini di dalamnya bisa kita lihat ada kantung yang lumayan besar ya, ukuran 50 lah. 50 ukuran luar, lumayan besar. Dan di sini ada tali buat ngebatesin ya. Jadi misal barang yang udah penuh bisa dibatas sampai sini, set, buat ngencengin, dan dikunci lagi dari sininya, double, aman deh. Begitu. Nah, selain tadi bisa lewat atas ini, ternyata ada pintu rahasia. Asik. Ini ada resleting rahasia dari sampingnya. Ini bisa buat ngambil barang-barang dari samping gitu. Contoh, mengambil snack yang ada di tengah-tengah, atau baju, atau jaket, itu bisa langsung ngerogoh lewat sini. Masuk, ambil. Dijamin barang nggak akan berceceran. Gitu. Nah, selain ini tadi, ada juga di bawahnya. Kita langsung ke bawah. Nah, di bawahnya ini ada tali webbing yang lumayan panjang. Ini bisa buat naro matras ya. Cocok sih buat matras, mulai dari matras spon, aluminium foil, atau matras foam pad. Ini bisa ditaruh di sini. Cukup lah. Nah, ini kalau dibuka, ini bisa masuk ke quick access. Jalan masuk menuju ke tempat yang ini gitu. Ini gue saranin buat dulur-dulur semua naruh sleeping bag atau tenda di sini. Gue saranin dulur-dulur naruh sleeping bag atau tenda di bawah sini. Nah,
sayangnya atau mungkin memang sengaja si Stratos ini didesain ada slot di sini yang nggak bisa dibuka gitu, jadi emang nggak bisa nyambung ke yang atas gitu. Oke. Space-nya cukup luas di sini. Nah, untuk 150 ini punya fitur juga yang nggak kalah keren. Ini bisa dipakai untuk menaruh ice loop. Biasanya dipakai untuk mendaki gunung es gitu, kapak es. Tapi kalau nggak dipakai mendaki gunung es, itu bisa dipakai untuk menaruh trekking pole di sini. Nyambung ke bawah sini ya. Oke, gitu. Dan di Carrier Osprey 150 ini dia bakalnya udah keren, jadi langsung kunci gitu, cek. Itu nggak kayak mungkin beberapa carrier masih yang ya gampang buka, gampang potong gitu. Cuman Osprey 100 ini udah ajib lah. Tak lupa fitur di dalam Osprey 150 ini ada wadah untuk menaruh water bladder. Ini lumayan besar, cukup untuk 3 liter mungkin ya. Ini ada buat gantungannya juga. Biasanya water bladder kan digantungin di sini gitu. Itu, dan nanti ada jalan keluarnya ke sini lubang. Tuh. Wadahnya cukup besar, 3 liter, dan nanti si selangnya bisa keluar lewat sini gitu. Dan ini digantungin di sini, biasanya ada gantungannya kan water bladder. Itu aja mungkin fitur dari Osprey 150. Oh iya, Osprey ini biasanya ada beberapa carrier yang dikasih rain cover, ada yang tidak. Dan 150 ini kebetulan dikasih rain cover yang sudah terintegrasi di dalamnya gitu. Jadi gak usah dipisah-pisah lagi, bisa langsung ambil di bawahnya dan dipasang. Gitu. Hup. Gimana? Gagah? Ya, 150 ini dibanderol dari website resminya itu di harga 2.100.000 waktu awal keluar. Mungkin sekarang udah turun ya. Di store-store resminya juga lagi banyak promo, apalagi di bulan Ramadan ini. Pengalaman gue sih pakai carrier ini nyaman gitu. Karena emang tadi bentukan back systemnya yang paling bikin gue jatuh cinta sama Osprey 150 ini. Dia ngepres di badan, dan juga tadi yang spesial ada fitur stow on the go gitu. Jadi si trackpole kalau lagi gak dipakai bisa ditaruh di depannya itu tadi. Kalau misal carrier-carrier di luar sana kan kebanyakan yang gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau lagi gak pakai tracking pole itu agak susah mau masukinnya. Tapi di 150 ini dia bisa ditaruh di bagian depan gitu. Buat gua di harga 2.100.000 ini worth it sih untuk ukuran carrier 50 liter gitu. Mungkin dari gue cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan komentar di bawah ini kira-kira kita bedah produk apa lagi ya. Oke, sampai jumpa.